Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Amelia dari Program Studi Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ajuan penelitian yang akan saya ajukan yang berjudul apakah relawan pajak memoderasi pelaporan SPT tahunan dengan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Surabaya Rungkut. Dalam susunan penelitian yang saya ajukan, yang pertama ada bab pendahuluan, yakni terdiri dari yang pertama, latar belakang, dan yang kedua, rumusan masalah, dan yang ketiga, tujuan penelitian, dan yang keempat, manfaat penelitian. Lalu, selanjutnya, bab 2, yakni literatur review tinjauan pustaka, yang terdiri dari landasan teori dan hipotesis. Pada bab 3, terdapat metodologi riset, yaitu metodologi penelitian, yang terdiri dari populasi dan sampel, variabel, sumber data, pengelompokan sumber data, teknik analisis data. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama di bab pendahuluan, yakni latar belakang. Latar belakang diajukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. Dalam upaya peningkatan membayar pajak, tentu memiliki berbagai kendala, yakni kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah. Tentunya, hal ini membuat wajib pajak berusaha membuat pajak yang dibayar dengan nilai serendah mungkin. Untuk memudahkan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan terobosan baru dengan melaporkan pajaknya menggunakan e-filing. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum mengerti bagaimana cara menggunakannya. Dengan demikian, mahasiswa diminta untuk ikut serta membantu menjadi relawan pajak guna membantu wajib pajak agar taat dalam melaporkan pajaknya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah relawan pajak berpengaruh dalam memoderasi pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Surabaya Rungkut? Yang kedua, apakah penggunaan e-filing berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Dan yang ketiga, apakah kualitas sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunannya? Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk menguji pengaruh relawan pajak dalam membantu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Surabaya Rungkut. Yang kedua, tujuan penelitian ini ialah untuk menguji penggunaan e-filing pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, untuk menguji kualitas sistem e-filing pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat objektif, dan yang kedua, manfaat subjektif. Manfaat objektif sendiri di sini ialah penelitian ini diharapkan bisa membawa dampak positif dalam bertambahnya pengetahuan serta referensi bagi akademisi dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perpajakan, khususnya bagi mahasiswa program studi akuntansi Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Selanjutnya, yakni manfaat subjektif. Manfaat subjektif ini terdiri dari 3 macam, bagi pemerintah, bagi akademisi, dan bagi penulis. Yang pertama, bagi pemerintah, manfaat dari penelitian ini ialah diharapkan mampu menjadi masukan kepada Dirjen Pajak untuk lebih meningkatkan kualitas layanan e-filing guna mempermudah pelaporan SPT tahunannya. Selanjutnya, bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, terutama dalam bidang perpajakan. Dan yang terakhir, bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan di Indonesia, terutama pada sistem pelaporan penggunaan e-filing. Selanjutnya yakni literatur review. Yang pertama, dari peneliti sebelumnya.
Di sini, saya menggunakan penelitian dari Komang Dewi dan Nilu Agustin. Yang mana penelitian tersebut memberikan hasil pada penelitiannya di KPP Pratama Denpasar bahwa pada penerapan serta sosialisasi terkait penggunaan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya. Menurut mereka, peran aktif serta sosialisasi terkait perpajakan sangat perlu dilakukan oleh KPP Pratama Denpasar. Selanjutnya, dari peneliti Amalia yang mengatakan dari hasil penelitiannya bahwa tingkat kepatuhan pada penyampaian pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi berpengaruh pada pelayanan akun representatif yang mampu memediasi penerapan e-filing. Selanjutnya yaitu adalah teori perilaku. Teori perilaku ini yakni teori di mana tertentu yang bersumber dari niat untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. Selanjutnya, yakni teknologi penerimaan model, yang artinya teknologi tindakan yang mana yang memiliki satu premis, reaksi, dan persepsi di dalamnya. Selanjutnya, yakni hipotesis. Pada penelitian ini, hipotesis pertama ialah relawan pajak memperkuat hubungan antara wajib pajak orang pribadi dengan sistem e-filing dalam memenuhi kepatuhan pajaknya. Hipotesis kedua, yakni penggunaan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan penyampaian pelaporan SPT tahunan. Dan hipotesis yang ketiga, yakni kualitas sistem e-filing berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan. Selanjutnya, yaitu metodologi riset. Metodologi penelitian yang pertama yaitu populasi. Pada penelitian ini, populasi di sini ialah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Dengan menggunakan sampel, pemilihan sampelnya yakni menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria, yakni wajib pajak orang pribadi dan memiliki NPWP. Selanjutnya yakni variabel. Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel moderasi. Pada penelitian ini, variabel moderasi itu sendiri ialah relawan pajak. Dan yang kedua, variabel independen di sini ialah sistem e-filing atau penggunaan e-filing. Dan variabel yang terakhir yaitu variabel dependen di sini ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, yaitu sumber data. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dinyatakan dengan angka. Dalam sumber data ini ada data primer. Pada penelitian ini, data primer yang dimaksud ialah kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Dan ada pula data sekunder, yakni artikel terkait penelitian serta dokumen dari kantor pajak dan badan wajib pajak yang terkait guna sebagai subjek penelitian. Selanjutnya, yaitu prosedur pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengambilan data dilakukan melalui studi lapangan kepada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Rungkut yang sedang melakukan pelaporan e-filing dengan menggunakan metode kuesioner. Dan yang terakhir, yaitu teknik analisis data. Pada penelitian ini, yang pertama menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, di mana pada penelitian ini digunakan untuk memaparkan informasi terkait yang dapat ditelaah dengan data yang ada dengan menjelaskan bentuk penyajian tabel, grafik, meringkas data, dan mutasi data maupun penyebaran data. Selanjutnya yaitu uji kualitas data. Pada penelitian ini, uji kualitas data di sini digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan valid atau relatable. Sebab kebenaran data uji kualitas data di sini diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Pada penelitian ini digunakan uji asumsi klasik, digunakan untuk menguji apakah sampel yang ada sudah tepat dan dapat mewakili seluruh populasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan uji hipotesis.
Pada penelitian ini digunakan uji hipotesis guna untuk memberi kesimpulan dari sebuah teori yang sudah ada. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.